IHSG terpantau naik kembali menyentuh angka 7.000. Selalu ingat, IHSG investor harus selalu gembira. Sobat investor, berkali-kali dengar atau baca pertanyaan saham apa yang bagus. Tentunya tidak salah bertanya seperti ini, karena mungkin ketidakpahaman atau kurangnya waktu dalam menganalisa saham. Namun, di balik pertanyaan yang sederhana ini, bahkan mungkin hampir semua investor pemula pernah melakukannya, baik secara langsung maupun tidak. Ada pesan yang perlu kita perhatikan di sini berkaitan dengan pertanyaan saham apa yang bagus. Bagusnya suatu saham tentunya merupakan suatu hal yang paling penting dalam investasi saham. Namun menemukan saham yang bagus tidak semudah yang kita pikirkan, bahkan tidak semudah yang kita tanyakan. Apalagi bagusnya saham bukan cuma berbicara fundamentalnya, tetapi juga berbicara tentang prospeknya. Nah, tentu disinilah tantangannya, bahwa sejatinya saham yang bagus itu akan kita bilang bagus apabila itu sudah mendatangkan profit bagi kita. Namun sebagus apapun satu saham itu, jika tidak mendatangkan profit, tentu kita belum akan mengakui sepenuhnya itu adalah saham yang bagus. Maka saham yang bagus itu seperti apa perlu dipahami dengan benar, dan tentunya butuh usaha yang ekstra untuk mendapatkannya. Tidak semudah bertanya saham apa yang bagus, karena sekalipun kita tahu kan di YouTube maupun artikel-artikel yang ada, banyak sekali yang membahas tentang saham, baik secara fundamental maupun secara teknikal dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak langsung bisa kita tangkap dan kemudian kita katakan itu bagus. Menemukan saham yang bagus, itu yang harus kita lakukan adalah jangan pernah takut salah kalau mau dapat saham yang bagus. Artinya bukan kita sembarangan berbuat salah, tapi di sini perlu ada tindakan, perlu ada usaha, baik secara usaha dalam analisa maupun juga usaha dalam kita mempertahankan disiplin kita dalam berinvestasi, termasuk usaha kita dalam tetap menjaga dan melihara kesabaran menanti profit dari saham yang kita pilih. Jangan takut untuk salah. Kalaupun Anda sudah menganalisa satu saham dengan cara yang benar, di sini yang harus Anda lakukan adalah tetap perjuangkan hasil analisa Anda. Anda tidak perlu takut salah. Jikapun ada kesalahan, biasanya tidak seperti yang kita pikirkan. Kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang berinvestasi saham dengan melakukan analisa yang baik, biasanya itu kalaupun ada resiko itu kecil, ya, biasanya seperti itu. Hanya saja kenapa ada banyak orang yang mengalami kerugian, termasuk saya pun pernah mengalami hal itu, bukan karena analisa saya yang salah, tetapi lebih karena ketidakmampuan saya untuk tetap sabar menanti hasil dari saham yang sudah saya beli. Maka kembali lagi, kita sebenarnya tidak perlu takut salah selama kita sudah menganalisa dengan baik. Apabila kita sudah menganalisa dengan baik, biarlah kalaupun harganya mengalami penurunan, biasanya jika memang analisa kita itu betul-betul matang, itu penurunannya pasti tidak signifikan. Nah, jadi itu bukanlah suatu kesalahan, hanya memang belum waktunya untuk naik. Nah, bagian kita adalah bagaimana kita mengatur, memanage semua itu
untuk kemudian jika memang kita masih punya modal dan kita yakin dengan apa yang sudah kita pilih, ya kita tinggal melakukan top up atau sering dikenal dengan istilah average down. Kalau mau dapat saham yang bagus, itu jangan takut salah. Mulailah dengan apa yang Anda miliki, kemampuan Anda menganalisa, dan terus tingkatkan itu, dan percaya apa yang Anda lakukan itu akan mendatangkan hasil. Hanya waktunya saja yang belum tepat. Artinya sebenarnya ada banyak saham yang bagus, tapi harganya kapan naik itu tentunya tergantung apresiasi dari market terhadap saham tersebut. Jadi ketika kita memilih saham yang fundamentalnya bagus, kemudian kita sudah memperhatikan termasuk manajemennya apakah bagus, itu menjadi satu alasan bahwa kita sudah punya saham yang bagus, dan akan jauh lebih tenang kita menahan atau menyimpan saham hasil analisa kita sendiri dibanding kita hanya bertanya. Karena kita tahu bersama sekarang ada istilah pom-pom, ada orang-orang yang merekomendasikan saham walaupun ada istilah disclaimernya, tapi sebenarnya tujuannya ada untuk kemudian merekomendasikan saham dengan harapan saham itu kan naik dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Maka sebaiknya dalam hal ini analisa secara pribadi itu yang paling benar. Untuk dapat saham yang bagus itu harus melalui analisa sendiri, karena bagus menurut seseorang belum tentu bagus buat Anda. Karena bagus menurut seseorang karena hasil analisanya, itu tentu dia akan percaya dengan apa yang dia beli. Tapi jika Anda hanya ikut-ikutan, itu akan membuat Anda tidak yakin dengan apa yang Anda beli, dan bisa jadi ketika mengalami penurunan sedikit saja Anda langsung pasti ini salah. Dan kalau itu Anda terus lakukan berkali-kali, ya tentu Anda tidak akan pernah menemukan yang namanya saham yang bagus. Jadi bagus tidak hanya saham itu, sebenarnya kembali kepada pilihan Anda sendiri, analisa Anda sendiri. Banyak saham yang bagus, tapi sekali lagi perlu diingat, harganya kapan naik itu tergantung pada bagaimana pasar mengapresiasi saham itu. Jelas selama saham yang Anda pilih itu punya fundamental yang bagus, punya progres ke depan dalam bisnisnya yang cukup bagus, dikelola oleh orang-orang yang punya potensi dan juga punya integritas, tentu tinggal menunggu waktu. Hanya memang waktu itu entahkah itu 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun, tergantung market itu sendiri. Jadi bagusnya suatu saham itu tidak bisa diukur dari atau tidak bisa dikaitkan dengan berapa lama dia akan mengalami peningkatan. Untuk Anda yang sampai saat ini terus mencari saham yang bagus, saran saya mulailah dari diri Anda sendiri. Mulai dari apa yang Anda bisa dan kemudian Anda terus kembangkan. Maka itu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentang saham apa yang bagus. Teruslah kembangkan kemampuan Anda menganalisa, latih diri untuk menganalisa, membaca laporan-laporan yang ada. Kemudian Anda menganalisa juga, kaitkan dengan berita-berita yang ada. Itu juga cukup bagus, sekalipun memang ada investor yang memang tidak terlalu peduli dengan perkembangan ekonomi makro ataupun mikro. Yang dia perhatikan memang selalu kembali kepada fundamental dari saham itu sendiri. Yang memang ini butuh
pengalaman, butuh juga waktu untuk membentuk pola pikir yang benar, sehingga sekalipun harganya mengalami penurunan yang sangat drastis, biasanya investor yang sudah punya mental yang kuat, punya pola pikir yang bagus, yang dimana dia sudah yakin bahwa apa yang dia beli, saham yang dia beli itu adalah bagus, dia tidak akan goyah dan dia tidak akan merasa salah selama ketika dia kembali mengecek, menganalisa lagi saham yang dia pilih itu dan ternyata memang fundamentalnya bagus. Itu bukanlah suatu masalah, justru itu menjadi kesempatan yang lebih baik lagi dari semula ketika dia membeli. Artinya dia mendapat kesempatan untuk membeli saham tersebut di harga yang lebih murah lagi. Lewat penjelasan singkat ini, harapannya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua, lebih khusus bagi investor pemula tentang saham apa yang bagus. Kesimpulannya adalah saham yang paling bagus itu adalah saham yang dihasilkan dari analisa sendiri, karena bagusnya bukan cuma bagus soal profit, tapi bagusnya adalah bagus yang memberikan ketenangan, bagus yang memberikan pengalaman, bagus yang memberikan pembelajaran, bagus yang memberikan atau membangun mindset yang benar dalam investasi saham. Selamat menikmati investasi Anda. Selalu ingat IHSG, investor harus selalu gembira.